budaya, salam kebajikan, rahayu. Sebelumnya kita di Bina Budaya kedatangan tamu yang pada pagi hari ini pada tanggal 25 November 2021 mendapat anugerah kebudayaan langsung diberikan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo, Pak Satya Lencana Paramadharma. Dan apresiasi ini merupakan apresiasi tertinggi dalam kebudayaan ini Bapak Deddy Mulyas yang tentunya ini diberikan tidak itu saja, tentunya ada hal yang dilakukan oleh kami. Waktu itu kan saya mau tahu apa sih sebenarnya yang dilakukan Kang Deddy di kenapa bisa sampai dapat anugerah kebudayaan ini? Ya nggak melakukan apa-apa, yang dilakukan ya melakukan sesuatu yang sesuai dengan alam, sesuai dengan bahasa. Kaidah-kaidah itu yang dari dulu sejak 1999 waktu mulai berpolitik itu menekankan pada bagaimana membangun pola kehidupan politik yang berkebudayaan, pola pembangunan yang berkebudayaan. Kalau sudah pola politik, pola pembangunan yang berkebudayaan, maka sesungguhnya kita lagi membangun pola manusia Indonesia seutuhnya. Karena manusia Indonesia seutuhnya itu kan dalam kaidah Jawa disebutnya kan sangkan para minggu mati. Dalam kaidah Sunda disebutnya papat kalimat wajar. Dalam kaidah pendidikan dan kebudayaan itu disebutnya manusia Indonesia seutuhnya, insan kamil dalam kaidah Islam. Nah, konsep itu kan harus ada 4 hal. Yang ini orang Bali yang sangat paham. 1, manusia bersenyawa dengan tanah, manusia bersenyawa dengan air, manusia bersenyawa dengan udara, dan manusia bersenyawa dengan matahari. Kalau sudah matahari dia utuh deh. Kalau sudah utuh, maka dia nggak akan sakit. Kalau sudah utuh, maka dia bisa menghadapi perubahan iklim dengan baik. Ini. Nah, kalau sudah semuanya utuh, maka nanti ada produk. Produknya apa? Produk makanannya berarti bersumber dari keempat hal ini yang ada di lingkungan. Nanti akan anti impor. Nah, kemudian nanti produk pakaiannya juga sesuai dengan lingkungan ini. Lahirlah industri. Kemudian produk bahasanya sesuai dengan lingkungannya. Lahirlah bahasa ibu, bahasa daerah. Nah, kemudian nanti berkeseniannya bersesuai dengan lingkungan ini. Nah, sebenarnya kalau dari kacamata ekonomi, sebuah makhluk atau sebuah komunitas atau sebuah kehidupan kalau sudah memiliki kekuatan 4 hal ini, maka dia sangat mandiri. Apalagi alam Indonesia ini menyiapkan semuanya. Apalagi saya orang Sunda ya, saya menyiapkan ini semuanya. Kita tidak akan kekurangan sandang, kita tidak akan kekurangan pangan, kita tidak akan kekurangan papan. Kalau ngomongin sandang, pangan, papan, terus saya juga kebetulan pernah ke Purwakarta, terus ketemu yang namanya sekolah Talipan ya. Iya. Nah itu bagaimana kalau nggak salah itu kan sekolah yang dibangun saat akan. Iya, saya wakil bupati itu, bangun saya wakil bupati. Kemudian sekolah kehidupan itu dibangun waktu saya wakil bupati. Saya belum punya kebijakan apa-apa, saya sudah punya ide tentang membangun sebuah sekolah yang memiliki basic lingkungan. Tetapi waktu itu mengambil di kota. Kenapa mengambil di kota? Gini, bayangin. Kita ini penataan, mohon maaf ya, saya jelasin. Penataan perumahan pemukiman ini nggak kacau. Bagaimana ada kerja kacau? Sebuah kawasan perumahan pemukiman itu berpenduduk sampai 10.000. Satu komplek loh ya. Itu kalau di negara lain satu negara. Satu komplek, jaraknya berdekatan. Lahirlah nanti anak-anak yang apa? Tidak punya dia kekuatan lingkungan yang menunjang bagi dirinya. Dia hanya di rumah, kamarnya 2. Dia nggak punya ruang bermain yang cukup. Karena rata-rata kan orang bikin ruang publik aja nggak tahan. Nah, sehingga saya memandang harus ada sekolah yang membuat mereka betah dan berelaksasi. Maka dibuatlah waktu itu SD Kahuripan Pajajaran. Fasilitas umum yang diberikan oleh perumahan itu saya tangkap itu menjadi tempat pendidikan. Bagaimana menjadi pendidikan kalau sekarang merdeka? Di mana anak-anak tidak ditekankan pada aspek pendidikan akademik,
tapi ditekankan pada aspek pendidikan yang berbasis alam. Maka anak-anak itu waktu itu diarahkan bagaimana dia memahami peternakan sebagai relaksasi, bagaimana memahami pertanian sebagai relaksasi, dan bagaimana menciptakan sebuah ruang belajar, ruang kelas, tidak membuat mereka terpenjara oleh dinding, oleh tembok, tetapi mereka menjadi merdeka, bisa menikmati angin masuk dalam setiap hati. Nah, lahirlah konsep pendidikan itu. Nah, sekarang kan lebih disempurnakan oleh Kadis yang baru kan. Anak-anak mulai belajar mengelola sampah, belajar tentang bioenergi kan gitu loh. Nah, ini konsep ini semestinya negeri ini nggak usah repot. Kenapa? Karena Indonesia ini bukan perkotaan. Indonesia ini pedesaan. Kalau Indonesia ini pedesaan, pendidikan digunakan basis culture lingkungan. Saya ngitung deh, berapa efisiensi budget ya. Kalau satu ruang kelas misalnya harganya 200 juta. Kalau pendidikan berbasis lingkungan, sekolahnya bambu, itu satu kelasnya bisa 70 juta. Atau bisa jadi satu kelasnya malah gratis. Kenapa? Karena ada partisipasi publik, orang siswa nanti ke sekolah nyumbang pendidikan untuk sekolah dengan membawa 10 batang bambu di rumah. Di rumahnya. Nanti tinggal didatangin ahli bambu, kan banyak tuh teman-teman ITB, UGM, dari Bali Foundation, dari Nusa Tenggara Timur Foundation, dari Jogja. Dikerahin itu. Ini bayangin nanti ada arsitektur sekolah bambu. Di setiap daerah penghasil bambu dengan desain arsitektur indah. Nah, ini ngomonglah dulu kebudayaan ada di pariwisata. Maka saya katakan sekarang, sekolah bukan hanya tempat orang belajar, tapi sekolah tempat orang berkunjung. Kenapa? Nanti turis itu akan datang ke Indonesia, ingin masuk kelasnya, ruang kelasnya Indonesia, karena ruang kelasnya unik, keren. Tapi kalau kayak berpikir terus-terusan seperti hari ini, kelas itu adalah kotak, terdiri dari bata, semen, kemudian dikasih spesifikasi. Bayangin ini efisiensi bagaimana? Orang ada SD di gunung, ya kan? SMP di gunung, SMA di gunung, harus melewati danau. Itu orang ngangkut semen, pakai perahu, ngangkut pasir, pakai perahu. Apa yang didapat? Sekolah yang tidak bermutu. Setahun udah hancur. Kenapa? Karena biayanya terlalu mahal mobilisasinya. Kontraktornya juga asal-asalan karena sekolah gunung. Ini problem loh. Jadi sebenarnya kita ini terlalu lama mengingkari kita bangsa yang kaya. Dan kita memiskinkan diri dengan cara berpikir kita yang seragam. Kalau gini, kalau kita kan sekarang udah lahir nih undang-undang pemajuan kebudayaan, teknologi pemajuan kebudayaan. Harapan Akang terkait undang-undang ini seperti apa? Ya, harapannya adalah kebudayaan itu bukan kesenian. Kebudayaan itu menjadi spirit pembangunan Indonesia. Sehingga lahirlah pembangunan yang berkebudayaan. Itu loh. Bahasa yang berkebudayaan, bahasa ibu. Makanan yang berkebudayaan, makanan ibu. Baju yang berkebudayaan, baju ibu. Gitu loh. Kemudian nanti arsitektur yang berkebudayaan, arsitektur ibu, arsitektur leluhur. Sehingga saya katakan tadi, saya bilang rumah gadang itu nanti menjadi contoh sekolah di Sumatera Barat. Sekolah di rumah sahabat bentuknya rumah gadang. Gimana nggak keren-keren coba? Ruang belajarnya luas loh. Kolongnya itu bisa digunakan untuk orang bermain loh. Gitu loh. Nanti kalau misalnya sekelas yang di Papua ya kayak rumah adat di Papua. Kelas di NTT kayak rumah adat di Flores itu. Di Sunda nanti ada ini, di Jawa nanti ada joglo. Nah, Indonesia itu sekolah-sekolahnya ada sekolah berarsitektur kebudayaan nih. Kita tahu nggak? Tourism nggak akan berhenti ngalir untuk pergi sini. Saya yakin orang-orang luar negeri akan menyekolahkan anaknya di Indonesia. Keren banget ketika saya ke sekolah kearifan itu, mantap banget ini sekolah. Kita ketemu dengan udara, kita ketemu dengan pertanian, kita ketemu dengan itu. Kali gini, orang Indonesia belajar ke luar negeri, ke Barat, itu karena Barat memiliki kemampuan intelektual akademis yang memadai, ya kan? Mari kita ciptakan orang Barat belajar ke Indonesia karena sekolah Indonesia mengajarkan budi pekerti. Semangat undang-undang pemajuan kebudayaan, Iya, gitu loh.
terapkan. Oke, Kang, yang terakhir kan terkait apa ya moto Kang terhadap bidang kebudayaan itu seperti apa sih, Kang? Ya, kalau menurut saya di bidang kebudayaan gini loh, kalau saya dulu bilang adalah gerakan balik ke lembur. Gerakan balik ke lembur itu apa sih? Kita kembali ke asal muasal kita. Kita kembali ke basic dasar penciptaan kita. Saya berikan contoh karena saya komisinya kan pertanian. Di pertanian kan hari ini ngajarin tentang pertanian berbasis ekologi. Itu kan saya bilang barang dia belajar di Amerika, dia belajar di Jepang. Itu kan bukan pelajaran Jepang, pelajaran Amerika. Itu pelajaran leluhur. Dari dulu udah kita ngajarin pertanian itu berbasis psikologi. Cuman nggak pakai bahasa istilah keren-keren. Nah, dalam pemahaman saya adalah moto kebudayaan itu adalah kembali pada jati diri kita. Itulah. Terima kasih Kang atas pertemuan kita di Bina Budaya. Teman-teman Bina Budaya, demikian pertemuan kita oleh Kang Deddy Mulyadi yang pada hari ini telah mendapatkan anugerah kebudayaan berupa Satya Kencana Paramadharma yang tentunya menjadi inspirasi kita semua bagi insan budaya untuk terus berkarya dan memberikan dedikasinya untuk budaya kita, budaya bangsa yang harus kita jaga dan kita rawat. Selayaknya Kang Deddy bilang balik ke lembur, mana kalimat tersebut merupakan falsafah tinggi ya bagi kita semua, karena kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang berbudaya, dan ketika kita kembali ke budaya kita, itu adalah kita